Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Stuti dengan NIM 191420987 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas 19 November. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Saja, yang pertama, pengertian sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan ini merupakan sistem yang memproses atau mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sistem pencernaan ini akan memecah molekul makanan yang tadinya kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Nah, sistem pencernaan ini mengelola makanan sehingga dapat diserap dan digunakan oleh sel-sel tubuh secara fisika maupun secara kimia. Lalu, sistem pencernaan ini juga terdiri dari saluran pencernaan atau yang biasa disebut dengan alimentar, yaitu tuba muskular panjang merentang dari mulut sampai ke anus. Nah, dan juga organ-organ aksesoris seperti gigi, lidah, kelenjar saliva, hati, kandung empedu, dan pankreas. Nah, saluran pencernaan ini yang terletak di bawah area diafragma itu disebut dengan saluran gastrointestinal. Nah, adapun pengertian sistem pencernaan ini menurut fisiologi itu adalah mempelajari fungsi atau kerja sistem pencernaan dalam keadaan normal. Yang kedua, fungsi dari sistem pencernaan. Nah, adapun fungsi utama dari sistem pencernaan itu untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrien yang dicerna sehingga siap untuk diabsorpsi. Nah, dalam pencernaan itu berlangsung secara mekanik dan kimia dan meliputi beberapa proses, yaitu yang pertama itu proses ingesti. Nah, ingesti itu masuknya makanan ke dalam mulut. Lalu yang kedua itu proses pemotongan dan penggilingan. Proses pemotongan dan penggilingan makanan ini dilakukan secara mekanik oleh gigi. Makanan itu kemudian dicampur dengan saliva sebelum ditelan atau sebelum kita menelan makanan itu. Yang ketiga itu peristalsis. Nah, proses peristalsis ini tuh adalah gelombang kontraksi otot polos involunter yang menggerakkan makanan tertelan melalui saluran pencernaan. Nah, kemudian digesti. Nah, digesti ini itu merupakan hidrolisis kimia atau biasa disebut dengan pengurai molekul besar menjadi molekul kecil sehingga absorpsi itu dapat berlangsung. Nah, lanjut proses yang kelima yaitu absorpsi. Nah, absorpsi itu merupakan penggerakan produk akhir pencernaan dari lumen saluran pencernaan ke dalam sirkulasi darah dan limfatik sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Kemudian proses yang keenam atau yang terakhir itu adalah egesti. Nah, proses egesti itu merupakan proses eliminasi zat-zat sisa yang tidak tercerna, juga bakteri dalam bentuk feses dari saluran pencernaan. Jadi di egesti ini akan dieliminasi zat sisa makanan yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh manusia. Organ sistem pencernaan. Yang pertama itu adalah mulut. Nah, jadi di dalam mulut ini terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Adapun bagian dalam mulut itu ya terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu adalah gigi. Nah, gigi ini merupakan alat pencernaan yang bertugas secara mekanik. Nah, terdapat 4 jenis gigi, yaitu yang pertama itu gigi taring. Nah,
Gigi taring ini itu berfungsi untuk merobek atau mencabik makanan. Nah, yang kedua, gigi seri. Nah, gigi seri ini itu berfungsi untuk memotong makanan. Dan gigi geraham depan dan gigi geraham belakang itu berfungsi untuk menghaluskan makanan. Yang kedua itu bagian lidah. Nah, lidah ini merupakan organ yang terletak di dasar mulut manusia yang kaya akan ototnya. Nah, permukaan lidah ini kaya akan tonjolan lidah yang sangat banyak mengandung kuncup pengecap. Adapun fungsi lidah yaitu yang pertama sebagai pengaduk makanan. Jadi lidah ini akan mengaduk makanan dalam mulut. Yang kedua membantu proses penelanan makanan. Yang ketiga itu sebagai alat atau organ pengecap. Lalu yang keempat itu membantu membersihkan rongga mulut. Nah, di lidah ini terbagi menjadi beberapa daerah rasa atau perasa, antara lain itu rasa asin, manis, pahit dan asam. Pada bagian air liur atau saliva. Nah, air liur ini di dalam mulut ini itu menghasilkan saliva yang bersifat pekat dan licin. Nah, saliva ini itu banyak mengandung lendir atau musin dan enzim amilase. Adapun fungsi dari saliva atau air liur ini yaitu mempermudah penelanan dan pencernaan makanan. Jadi air liur ini akan membantu untuk memudahkan proses penelanan dan pencernaan makanan. Yang kedua itu melindungi selaput mulut. Dan yang ketiga itu mencerna makanan secara kimiawi. Organ sistem pencernaan yang kedua itu adalah kerongkongan. Nah, kerongkongan ini adalah tabung berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dan dari bagian mulut ke dalam lambung atau biasa disebut dengan ventriculus. Dengan panjangnya itu sekitar 20-25 cm. Nah, makanan ini tuh akan berjalan melalui esofagus dengan menggunakan proses peristaltik. Nah, adapun dinding kerongkongan ini terdiri atas 3 lapisan, yaitu yang pertama itu tunika mukosa. Nah, tunika mukosa ini tuh menghasilkan lender. Yang kedua itu tunika submukosa. Nah, tunika submukosa itu terdapat jaringan ikat kolagen dan elastis, ujung kapiler darah dan ujung saraf. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu adalah tunika muscularis. Nah, tunika muscularis ini itu mengandung otot polos dan jaringan ikat gerakan peristaltik pada kerongkongan. Organ sistem pencernaan yang ketiga itu adalah lambung. Nah, lambung ini atau yang biasa disebut dengan ventriculus ini adalah organ kantung besar yang terletak di rongga perut agak kiri manusia. Nah, dinding lambung ini tersusun menjadi 4 lapisan, yaitu yang pertama itu lapisan peritoneal. Nah, lapisan peritoneal ini atau biasa disebut dengan lapisan serosa ini itu merupakan lapisan terluar dari ventriculus atau lambung yang berfungsi sebagai lapisan pelindung perut. Nah, ini itu lapisan yang akan melindungi perut kita. Nah, sel-sel pada lapisan ini itu akan mengeluarkan sejenis cairan untuk mengurangi gaya gesekan yang terjadi antara perut kita dengan anggota tubuh lainnya. Nah, lanjut yang kedua itu lapisan berotot. Nah, lapisan berotot ini itu terdiri dari kardiak, fundus, dan pilorus. Nah, adapun kardiak itu merupakan bagian atas lambung yang berhubungan dengan esofagus dan hepar. Nah, dan fundus itu bagian tengah lambung yang bentuknya itu membulat.
Nah, yang ketiga itu pilorus. Nah, pilorus itu bagian bawah lambung yang berhubungan dengan intestinum tenue. Nah, lanjut pada lapisan submukosa. Nah, lapisan submukosa ini itu lapisan di mana pembuluh darah arteri dan vena dapat ditemukan untuk menyalurkan nutrisi dan oksigen ke sel-sel perut, sekaligus untuk membawa nutrisi yang diserap urea dan karbon dioksida dan dari sel-sel tersebut. Lanjut, yang keempat, lapisan muskosa. Nah, lapisan mukosa ini yaitu lapisan di mana sel-sel mengeluarkan berbagai jenis cairan seperti enzim, asam lambung, dan hormon. Nah, lapisan mukosa ini itu berbentuk seperti palung untuk memperbesar perbandingan antara luas dan volume, sehingga memperbanyak volume getah lambung yang dapat dikeluarkan. Nah, adapun beberapa fungsi lambung yaitu yang pertama, menyimpan makanan dalam kurun waktu 2-5 jam. Kedua itu mengaduk makanan dengan gerakan meremas. Yang ketiga itu mencerna makanan dengan bantuan enzim. Nah, ini biasa dibantu dengan bantuan enzim amilase. Yang keempat itu menerima makanan dan bekerja sebagai penampung untuk jangka waktu pendek. Dan yang kelima itu makanan ini akan dicairkan dan dicampur dengan asam hidroklorida dan dengan cara ini disiapkan untuk dicernakan oleh usus. Organ sistem pencernaan yang keempat itu adalah usus halus. Nah, adapun usus halus ini panjang usus halus orang dewasa ini itu mencapai 6,3 meter dengan diameter 2,5 cm. Nah, usus halus ini terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama itu adalah usus 12 jari. Nah, usus 12 jari ini itu usus yang terletak paling dekat dengan lambung. Disebut usus 12 jari karena panjangnya itu kurang lebih 12 kali ruas jari. Yang kedua itu adalah jejunum. Nah, jejunum itu merupakan tempat setelah makanan melewati usus 12 jari, maka makanan itu akan masuk ke dalam saluran intestinum berikutnya, yakni jejunum. Nah, ini atau biasa disebut dengan intestinum bagian tengah. Oke, yang terakhir itu adalah ileum. Nah, ileum ini merupakan bagian akhir daripada intestinum tadi, dengan dinding dalam usus halus dilapisi oleh bermiliar-miliar tonjolan mikroskopis menyerupai dengan jari. Oke, lanjut. Nah, adapun beberapa fungsi dari usus halus itu yang pertama, menerima zat-zat makanan yang mudah dicerna untuk diserap melalui kapiler-kapiler darah dan saluran-saluran limfe. Yang kedua itu, menyerap protein dalam bentuk asam amino. Dan yang ketiga, menyerap karbohidrat dalam bentuk emulsi lemak. Jadi organ sistem pencernaan yang kelima itu adalah usus besar. Nah, usus besar ini atau yang biasa disebut dengan duodenum ini itu adalah saluran panjang dengan permukaan dinding yang mengalami penyempitan dan penonjolan serta merupakan terusan dari usus halus. Nah, panjang usus besar ini kurang lebih 1 sepermeter dengan lebar 5-6 cm. Adapun bagian-bagian dari usus besar itu yang pertama adalah sekum. Nah, sekum ini merupakan pertemuan antara usus halus dan usus besar. Nah, pada bagian ujung sekum ini terdapat tonjolan kecil yang disebut dengan umbe cacing atau biasa disebut dengan appendix. Dengan panjangnya itu adalah 6 meter. Nah, seluruhnya ini ditutupi oleh peritoneum mudah bergerak walaupun
tidak mempunyai mesentinium dan dapat diraba melalui dinding abdomen pada orang yang masih hidup. Usus buntu. Nah, usus buntu ini adalah suatu kantong yang terhubung pada usus penyerapan serta bagian kolon menanjak dari usus besar. Nah, organ ini atau usus buntu ini itu ditemukan pada mamalia, burung, dan beberapa jenis reptil. Nah, sebagian besar herbivora itu memiliki sekum yang besar, sedangkan karnivora eksklusif itu memiliki sekum yang kecil. Nah, yang sebagian atau seluruhnya digantikan oleh umbai cacing. Oke, yang ketiga itu adalah kolon atau usus tebal. Nah, usus tebal ini adalah bagian yang lebih tebal dan menyempit dengan banyak tonjolan pada bagian permukaannya. Oke. Pada organ sistem pencernaan yang keenam atau yang terakhir itu adalah anus. Jadi, anus ini merupakan lubang pada ujung saluran pencernaan yang menghubungkan rektum dengan dunia luar atau udara luar. Nah, ini terletak di dasar pelvis. Nah, di anus ini terjadi proses perjalanan terakhir dari feses yang telah dibentuk oleh kolon. Nah, adapun proses pengeluaran feses melalui anus ini disebut dengan defekasi. Nah, di dinding anus itu diperkuat oleh 3 sphincter. Yang pertama itu sphincter ani internus atau sphincter yang bekerja tidak menurut kehendak. Yang kedua itu sphincter lavator ani atau sphincter bekerja juga tidak menurut kehendak. Nah, dan yang ketiga atau yang terakhir itu adalah sphincter ani externus. Nah, sphincter ini adalah sphincter yang bekerja menurut kehendak. Nah, adapun gangguan yang sering terjadi pada sistem pencernaan itu adalah gastritis, yang kedua batu empedu, kemudian konstipasi atau yang lebih dikenal dengan sembelit, lalu diare, disentri, dan radang usus buntu. Dan masih banyak lagi gangguan yang sering terjadi pada sistem pencernaan. Oke, sekian dan terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.